Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rosmeida. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat jurnal dengan judul Optimasi Manajemen Absensi dan Penggajian melalui Sistem Informasi yang Terintegrasi. Yang pertama yaitu pendahuluannya. Manajemen absensi dan penggajian itu adalah unsur krusial dalam administrasi perusahaan modern. Proses ini tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan karyawan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada keaktifan operasional dan keuangan sebuah organisasi. Dari perhitungan gaji, pelacakan absensi, dan perubahan aturan pajak dapat menjadi pekerjaan yang rumit dan memakan waktu. Kesalahan yang timbul dalam proses ini dapat berdampak serius pada karyawan dan organisasi. Dengan menggabungkan teknologi, sistem ini tidak hanya menghasilkan sebagian besar tugas manual, tetapi juga memungkinkan manajemen untuk mengakses data secara real time, yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang tepat waktu. Dalam artikel ini yang saya buat, saya akan membahas pentingnya optimasi manajemen absensi dan penggajian melalui penggunaan sistem informasi yang terintegrasi. Terus yang selanjutnya itu metode pengembangan perangkat lunaknya yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan, kedua ada perancangan proyek, ketiga ada desain sistem, keempat ada pengembangan, kelima ada uji coba dan validasi, kemudian yang terakhir yaitu implementasi. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi yang terintegrasi itu sendiri. Yang pertama ada pengurangan kesalahan. Maksud dari pengurangan kesalahan ini yaitu mengurangi resiko kesalahan manusia yang umumnya terjadi dalam proses secara manual. Kemudian yang kedua yaitu efisiensi waktu. Maksud dari efisiensi waktu ini dapat menghemat waktu bagi HR dan manajemen dengan mengoptimasi tugas-tugas rutin seperti pemrosesan absensi dan penghitungan gaji. Kemudian penghematan biaya. Maksud dari penghematan biaya ini tuh bisa mengurangi biaya operasional ketika nanti di jangka panjangnya. Kemudian fitur penting dalam sistem informasi itu yang pertama ada rekap absensi otomatis, yaitu bisa melalui fingerprint, kartu akses, ataupun aplikasi mobile, ataupun bisa juga menggunakan QR code. Kemudian yang selanjutnya itu penghitungan gaji otomatis. Dari penghitungan gaji otomatis ini bisa menghitung gaji berdasarkan data absensi, terus izin, potongan gaji tepat waktu, ataupun karyawan yang tidak masuk. Kemudian ada laporan dan analisis. Laporan dan analisis ini harus terperinci dan memungkinkan manajemen dapat mengambil keputusan secara informasional. Kemudian yang terakhir yaitu keamanan data. Maksud dari keamanan data ini, kenapa datanya itu harus aman? Karena harus menjadi prioritas utama, karena sistem akan menyimpan informasi sensitif tentang karyawan dan penggajian, terutama data-data pribadi karyawan itu sendiri dan data perusahaan mengenai penggajian. Seperti use case yang diusulkannya itu seperti pada digambar, yaitu ada 3 aktor yang dibagi role-nya, yaitu ada karyawan, administrator, dan bagian keuangan. Setiap aktor tersebut memiliki perannya masing-masing dalam pengambilan sistem informasi tersebut. Selanjutnya yaitu bagian testing. Pada tahapan terakhir dalam merancang bangun sistem informasi pengelolaan absensi dan gaji ini itu bisa menggunakan metode waterfall dengan tahap pengujian testing di akhirnya itu di mana dalam tahap testingnya itu menguji kesiapan sistem informasi sebelum diimplementasikan dan digunakan langsung oleh pengguna. Adapun kayak metode pengujian dalam sistem informasi ini adalah dengan menggunakan black box testing. Kesimpulannya yaitu dalam era bisnis yang bergerak cepat ini, optimasi manajemen absensi dan penggajian melalui sistem informasi terintegrasi telah menjadi suatu keharusan. Artikel yang saya buat ini yaitu mengenai sistem informasi yang terintegrasi untuk manajemen absensi dan penggajian adalah investasi yang sangat berharga bagi perusahaan. Ini hanya
Ini tidak hanya membantu dalam mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi, tetapi juga memungkinkan organisasi untuk fokus pada pertumbuhan dan pengembangan dengan perancangan dan implementasi yang tepat. Sistem ini menghasilkan hasil yang positif dalam jangka panjang bagi perusahaan dan karyawan. Untuk yang terakhir yaitu saran, yang pertama pemahaman kebutuhan yang lebih mendalam. Jadi sebelum merancang itu harus lebih dipahami lagi mengenai kebutuhan-kebutuhan untuk sistem informasi tersebut. Yang kedua yaitu keamanan data yang optimal. Keamanan data ini karena di dalam sistem ini nantinya itu banyak data karyawan mengenai data-data pribadi karyawan itu sendiri ataupun perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi berskala. Jadi dalamnya itu kita harus memantau kinerja dari sistem, kemudian mengidentifikasi masalah yang muncul, dan membuat perbaikan sesuai dengan umpan balik dari pengguna yang menggunakan. Ini merupakan referensi-referensi yang saya gunakan untuk menyusun jurnal tersebut. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.